Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Dan tidaklah kami mengutusmu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kabar gembira sekaligus peringatan bagi seluruh umat. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Abdullah adalah ayah Nabi SAW, merupakan anak bungsu dari Abdul Muthalib. Abdullah menikah dengan Aminah yang masih sepupu dengannya, karena Aminah masih dari keturunan Abdul Manaf, keturunan dari suku Aus dan Khazraj atau kaum Ansor. Tidak lama setelah menikah, Aminah pun hamil, dan saat Aminah hamil, beliau bermimpi kalau bayi dalam kandungannya menyebarkan cahaya, dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Lalu dalam mimpinya, Aminah berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain." Saat Aminah hamil 6 bulan, suaminya Abdullah meninggal, maka jadilah yatim Nabi SAW sebelum lahir. 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, tepatnya 50 hari setelah kejadian penghancuran Gajah, lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kejadian-kejadian saat Nabi SAW lahir. Kejadian yang pertama, terlihatnya bintang Ahmad. Bintang Ahmad adalah bintang yang diyakini oleh Yahudi akan hadir saat Nabi terakhir lahir. Kejadian kedua adalah saat Aminah melahirkan Nabi SAW. Ia melahirkan tanpa ada rasa sakit dan tanpa dibantu orang lain sama sekali. Yang ketiga, pada saat Nabi SAW lahir, dalam kondisi mengangkat kepala ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir tanpa terbebani lagi oleh tali pusarnya. Yang keenam, goncangnya istana Kisroh di Persia dan rubuhnya 14 tiang atau teras istananya tanpa sebab. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majusi di negeri Persia. Yang kedelapan, hanyutnya air Sungai Sawa. Sungai Sawa adalah sungai yang dianggap suci oleh penduduk Persia, atau dikultuskan. Kisah di balik nama Muhammad. Nama Muhammad sebelum Nabi SAW, tidak ada satupun orang Arab pada saat itu yang bernama Muhammad. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muthalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama 3 orang sahabatnya. Ketika sudah sampai di negeri Syam, ada pendeta Nasrani berkata, "Kalian dari mana?" Kata Abdul Muthalib, "Dari Jazirah Arab." "Dari mana tepatnya?" "Dari kota Mekah," jawab Abdul Muthalib. Lalu pendeta itu berkata, "Dari kota kalian nanti akan keluar nabi terakhir, dan nabi itu bernama Muhammad." Lalu Abdul Muthalib bertanya, "Dari mana engkau tahu itu semua?" Pendeta itu bilang, "Dari kitab kami, dalam Injil disebutkan namanya Muhammad." Maka keempat orang itu bertekad pada saat itu untuk memberikan nama Muhammad jika mereka dikaruniai anak atau cucu laki-laki. Dan dari 4 orang ini, yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muthalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Setelah lahir, Abdul Muthalib sangat bangga dan sangat senang, sambil berkata, "Sungguh pada cucuku ini ada perkara besar." Lalu membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, sambil mengangkat bayi Nabi SAW, lalu keliling di dekat Ka'bah.
Lalu mengatakan, anak ini mempunyai perkara besar, aku memberikannya nama Muhammad. Terus Abdul Muthalib mengatakan itu. Itulah Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.